Waduh, udah nggak? Wah, tenang, bawa payung. Untung kita bawa payung ya. Nah, sudah terlindungi. Untungnya kita bawa payung. Jadi, walau Hujan, walau badai, kita tidak takut. Iya betul. Yuk kita panggil berdiri. Kita mau bernyanyi. Pakai payung nggak kak? Nggak usah kak. Ribet. Kata Kita berjalan aja. Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu siang hari atau malam gelap, percaya padamu sepenuh hati. Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu siang hari atau malam gelap, percaya padamu sepenuh hati. Harapanku padamu, harapanku padamu, harapanku padamu, harapanku padamu. Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu siang hari atau malam gelap, percaya padamu sepenuh hati. Halo adik-adik. Halo semuanya. Gimana kabarnya? Baik, sehat, Luar biasa. Kita sapa sekali lagi yuk kak. Boleh. Apa kabar Tuhan hari ini? baik, sehat, Luar biasa. Nah, jumpa lagi dengan kami kakak-kakak pendamping Pia Kemetiran dalam sekolah minggu. Ya, semuanya pasti sudah nungguin ya dari minggu ke minggu. Hari ini kita mau bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan yang nanti juga akan penuh kejutan kak, Ya. dan membuat kreativitas sama-sama. Sekarang kita mau mengawali dengan bernyanyi. Siap kak, mau lagu apa ini kak? Lagunya judulnya Bangun Bangun. Ayo adik-adik bangun Mari bangun adik-adik bangun. di rumah, kita bangkit berdiri. Bangun bangun binakan semua. Bangun bangun ada yang belum dengar. Yesus telah bayar agar kita hidup kekal. Bangun bangun
kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum sekolah minggu ini dimulai. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kau kumpulkan kembali Kau kumpulkan kembali kami anak-anakmu kami anak-anakmu dalam sekolah minggu dalam sekolah minggu hari ini. hari ini. Berkatilah kami Tuhan, Berkatilah kami agar Tuhan, kami semua agar kami semua dapat mengikuti sekolah minggu ini sekolah minggu ini dengan baik. Berkatilah juga Berkatilah juga teman-teman kami teman-teman kami yang belum dapat mengikuti sekolah minggu hari ini karena sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tak, 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 pintu diketok. Tak, 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 siapa itu? Ku buka pintu hatiku. Hei, Tuhan Yesus sebagai tamuku. Tak, 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 pintu diketok. Tak, 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 siapa itu? Ku buka pintu hatiku. Hei, Tuhan Yesus sebagai tamuku. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Cerita diambil dari kitab suci, yaitu Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Namun Kak Yuna tidak akan cerita sendirian, akan didampingi oleh kakak-kakak pendamping Pia Kemetiran yang lainnya. Kita panggil ya kakak-kakak pendamping Pia yang lain. Sini Kak, masuk Kak. Ya. Nah, ini kakak-kakak pendamping Pia Kemetiran yang akan menemani Kak Yunas bercerita. Adik-adik sudah penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk kita lihat langsung ceritanya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima di antaranya bodoh,
dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Mempelai datang! Songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Redek pung dil pung. Redek pung dil pung. 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 Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Romo Santo. Adik-adik, kita mendengarkan perumpamaan dari Tuhan Yesus untuk menyongsong kerajaan Allah, yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang bijaksana membawa minyak, yang bodoh tidak membawa minyak. Sehingga ketika pengantinnya datang, pintu ditutup, gadis-gadis yang bodoh sedang membeli minyak karena kekurangan minyak. Sedangkan gadis-gadis yang pandai dan bijaksana itu sudah masuk ke ruangan pesta. Nah, adik-adik, kita tentu pernah tergesa-gesa mengerjakan sesuatu. Sudah direncanakan seminggu sebelumnya, disiapkan, tapi kita tidak menyiapkan. Akhirnya malam sebelumnya kita grobiagan, bingung, waduh bingung, cari ini cari itu, grobiagan. Nah, itulah kita juga mesti diingatkan oleh Tuhan Yesus tadi, mesti kita juga berjaga-jaga, merencanakan masa depan, merencanakan seminggu ke depan aku mau apa, merencanakan sebulan ke depan mau apa. Ya kalau kejauhan ya besok pagi sampai sore aku mau ngapa. Itu namanya merencanakan, itu namanya bijaksana. Nah, Tuhan Yesus ingin lebih dari itu, yaitu kita merencanakan masa depan yang panjang, yang abadi. Sebagai anak-anak Tuhan yang diharapkan bijaksana, kita diharapkan selalu merencanakan hidup kita bersama Tuhan.
Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Perencanaan yang bagus pasti melibatkan Tuhan Yesus, selalu menyebut nama Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Juga ada ungkapan sedia payung sebelum hujan. Nah, ini musim hujan, kita tahu akan hujan. Kok nggak bawa payung? Akhirnya kehujanan. Ya. Nah, kita tahu akan mati, ya kan? Kita tidak tahu siap berapa kita mati, tapi tidak bersiap-siap. Nah, itu juga nanti bingung sendiri nanti setelah pintu ditutup, ya toh? Tidak begitu, kita anak Tuhan diingatkan kita selalu bersama Tuhan Yesus, gembira, mencintai sesama. Itulah cara persiapan kita untuk menyambut masa depan, merancang semuanya dengan baik. Termasuk kalau Anda sekolah, ya rencanakan sekolah Anda dengan baik. Begitu berkah dalam. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dan mendengarkan pesan dari Romo, sekarang kita membuat kreativitas supaya firman yang kita dapatkan hari ini bisa selalu kita ingat dan bisa kita laksanakan setiap hari. Kita harus menyiapkan, Kak Nika di sini ada kertas, bisa kertas berwarna atau kertas putih biasa juga bisa. Kak Nika di sini pakai 2 warna kertas, warna merah muda dan warna biru. Lalu ada gunting, lalu ada lem, ada alat tulis, bisa spidol, pensil atau bolpen, lalu ada solasi, lalu ada sedotan. Nah, sedotan ini nanti bisa diganti kalau misalnya adik-adik punya stick atau punya dari kardus juga bisa. Yang penting kaku nanti buat cagaknya. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita siapkan kertasnya dulu. Kita buat lingkaran, kita lipat seperti ini. Nah, kita mau membuat lilin. Lilin itu lambang sebagai pelita, karena tadi dalam bacaan disebutkan bahwa perempuan-perempuan tadi membawa pelita. Nah, setelah dibuat tabung seperti ini, kita beri lem sedikit aja di bagian ujung supaya menempel, supaya bisa berdiri seperti ini. Di ujungnya sebelah sini kita kasih. Kita gulung supaya berbentuk seperti lilin. Nah, ini dia. Kalau sudah jadi, sekarang kita siapkan kertas lagi, kita gambar bara apinya. Nah, ini contoh gambar bara apinya, lalu kita gunting. Ini nanti di rumah adik-adik bisa digambar biar lebih bagus. Untuk memakai guntingnya, nanti minta bantu kakak atau orang tua di rumah ya. Nah, barangnya sudah jadi. Sekarang kita siapkan sticknya atau sedotan atau kardus yang berbentuknya kaku supaya bisa ditempelkan di barangnya. Nanti ditempelkan di belakangnya. Kita ambil solasinya dulu.
ya, solasinya kita tempel di belakang darahnya. Nah, sudah seperti ini. Kita tempelkan solasinya lagi di bagian bawah. Nanti kita tempelkan di dalam sebelah sini. Oke, kita coba ya. Kita tempelkan yang di bagian bawah, kita tempel di dalam lilinnya. Nah, sudah jadi lilinnya. Sekarang kita mau menempelkan lilin ini di kertas lagi supaya bisa berdiri. Nah, nanti bisa disimpan di kamar atau di meja belajar supaya kita selalu ingat akan bacaan hari ini. Nah, cara menempelnya kita gunakan gunting. Yang bagian bawah kita gunting sedikit aja. Gunting kecil-kecil. Supaya nanti bisa dilipat untuk ditempel. Sudah kita gunting kecil-kecil sedikit, kita lipat keluar. Nah, sudah kita lipat jadinya seperti ini. Nanti kita lem bagian bawahnya, kita tempel di kertas. Nanti buat adik-adik yang di rumah yang masih kesulitan, minta tolong bantuan sama kakaknya, atau sama orang tua, atau sama temennya yang bisa. Ya, kita tempel. Nah, sudah jadi seperti ini lilinnya. Nah, supaya kita ingat pesan firman Tuhan hari ini, kita tulis di bawahnya sebelah sini. Bawah sini kita tulis bahwa tadi bacaannya tentang bijaksana. Nah, kita tulis di bawah sini. Aku mau jadi anak bijak. Terus nanti kita tuliskan contoh-contoh perbuatan bijak yang bisa kita lakukan sehari-hari. Kak Niken mau kasih contoh, misalnya perilaku bijak, membantu sesama. Kita tulis membantu sesama. Lalu selalu berbuat baik, contohnya lalu apalagi ya, selalu bersyukur. Lalu minta maaf jika salah.
jadi. Ini sebagian kecil perilaku-perilaku bijak yang Kak Niken sebutkan. Mungkin adik-adik di rumah tahu perilaku-perilaku bijak yang bisa dilakukan sehari-hari, bisa ditulis di sini. Nanti kalau adik-adik bisa menggambar, nanti bisa ditambahin gambar atau hiasan, lalu nanti bisa disimpan di kamar atau di meja belajar supaya ingat pesan firman Tuhan hari ini. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, setelah kita membuat kreativitas, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Akulah Dia. Ayo kita mulai. Akulah Dia putih pun cerah, seperti lilin bersinar di malam gelap, jadikan dunia terang benderang. Aku ini Dia yang cemerlang. Akulah Dia putih pun cerah, seperti lilin bersinar di malam gelap, jadikan dunia terang benderang. Aku ini Dia yang cemerlang. Aku ini Dia yang cemerlang. Nah, adik-adik, kita telah selesai mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Namun sebelumnya kita mau tutup dengan doa dulu. Kita mau nyanyi dulu nggak, Kak? Nyanyi. Ya, kita mau nyanyi. Ya, kita ambil sikap doa. Kita mau berdoa penutup. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu pada hari ini. pada hari ini. Ajarilah kami Ajarilah kami untuk menjadi anak yang bijak untuk menjadi anak yang bijak dan berbakti dan berbakti kepada orang tua kepada orang tua dan sesama kami. dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah keluarga kudus Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Santa Teresia kanak-kanak Yesus, Doakanlah kami. Ya, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Romo Santo. Tuhan bersamamu, dan semoga adik-adik dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup memang lebih beruntung, anak bijak di